Rio harumkan nama Indonesia jadi topik diskusi kita malam ini, dan pemirsa, rekan saya Carlos Michael masih akan melanjutkan dialog dengan Rio Haryanto. Kita simak cuplikannya berikut ini. Masuk ke lintasan Formula 1 dengan Ya, sebelum Carlos Michael kembali dengan Doni De Keyser, Mas Eka. Ini kita sambil siapkan. Kita memang sudah menyiapkan hasil perbincangan reporter Carlos Michael dengan Rio yang sudah kita rekam sebelumnya. Termasuk juga nanti ada pernyataan dari Menteri Pemuda Olahraga. Tapi begini, kalau kita dengar telepon dari masyarakat tadi, harapan masyarakat cukup tinggi pada Rio. Nah, bagaimana dengan ekspektasi yang terlalu over itu nanti? Apakah bisa menjadi kontraproduktif bagi Rio sendiri? Bisa ya, bisa tidak. Kalau saya bilang tidak, karena pembalap udah terbiasa dengan beban. Gitu. Apalagi dengan kecepatan 300 km per jam ya. Saya sih pikir mungkin Rio ini. Cuman kan sekarang ini bebannya adalah beban dari publik, dari masyarakat Indonesia yang jumlahnya 240 juta. Dan saya sih berharap bahwa jangan terlalu over ekspektasi, ekspektasi berlebihan terhadap kiprah Rio. Berharap boleh ya, tapi jangan over. Boleh, tapi jangan selalu berlebihan gitu. Nanti karena khawatirnya kecewa. Karena begini, F1 itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Kompetisinya sangat ketat, teknologinya sangat canggih, tekanan balapannya juga sangat berat. Nah, jadi menurut saya Rio di musim pertama ini adalah musim belajar, gitu loh. Bagaimana dia adaptasi dengan mobil, apalagi 5 race pertama ini sangat menentukan. Ditambah dengan tes pramusim nanti yang hari Senin dia akan jalani di Barcelona. Jadi Rio harus benar-benar fokus, ya kan, kemudian konsisten dan komit terhadap apa yang menjadi fungsinya atau kerjanya sekarang ini. Dan kita sebagai bangsa dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang cinta sama Rio, tidak perlu berlebihan berharap bahwa Rio nanti kalau masuk F1 harus naik podium. Atau harus meraih poin di F1. Masuk 10 besar. F1 itu nggak seperti itu. Banyak Bahkan pembalap-pembalap lain yang melewati beberapa musim ya, baru bisa naik podium. Kayak Kimi Raikkonen aja, dia mulai balapan tahun 2001. 2007 dia baru juara dunia. Ya kan, kemudian juga ada Jenson Button. Tahun 2009 dia. Sekarang adalah fokus Rio bagaimana dia menciptakan lap time terbaik, bagaimana dia membalap dengan baik, finish aja udah untung. Iya, atau setidaknya begini Mas Ika, kita harus membuka perspektif bahwa Rio membuka jalan bagi Rio berikutnya. Sama seperti jalan Rio dibukakan oleh Moreno dan beberapa sebelumnya, begitu kan? Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana perbincangan Carlos Michael dengan Rio Haryanto seperti yang sudah direkam sebelumnya. Berikut ini. Gambaran Anda kemudian mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa seperti apa sebenarnya persiapan seorang pebalap hingga dia bisa jadi juara. Ya, dengan speed yang sangat kencang, kita melaju sekitar 330 km per jam. 330 km per jam. Dan juga kita harus selalu berkonsentrasi karena durasi race itu sendiri 90 menit, saya bilang 1,5 jam, dan kadang sekitar 50-60 jam. Jadi itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga stamina yang kuat. Untuk latihan fisik itu sendiri, saya selalu melakukan 5 hari dalam 1 minggu. Saya melakukan cardiovascular training dan juga strength training. Dan tidur 8 jam sehari ya, katanya. Harus itu. Ya, saya sangat sensitif dengan tidur karena ya, saya merasa tidur itu sangat penting dan itu dimana badan kita bisa berecovery. Jadi itu hal yang harus saya jalani juga, dan ya, mungkin banyak pemirsa yang tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana seorang Rio Haryanto memanage itu ya? Kalau memanage itu sendiri, ya saya harus disiplin ya, itu adalah kunci utama, di mana saya harus juga bisa
organize the time management. Jadi I think kita bisa schedule ourselves untuk bisa melakukan training dan juga melakukan sosialisasi juga dengan teman-teman dan juga masih berhubungan dengan tim dan media dan para fans. Dan apa yang akan Anda lakukan dalam proses di belakang layar itu, seberapa besar kemudian peluangnya untuk menghadapi musim pertama ini nanti? Untuk seri pertama yang akan berlangsung ini, apa yang terjadi di belakang layar, kemudian seberapa siap itu kemudian membawa Anda menjadi siap di seri yang pertama? Mungkin perbedaan dari GP2 Series ke Formula One, salah satunya GP2 Series saya bergabung dengan tim Campos di mana hanya ada 12 kru di dalam satu tim, tapi di F1 itu sendiri di dalam sirkuit akan ada 50 kru Creamman Racing yang akan bekerja sama dengan saya, dan itu pecah di berbagai departemen. Jadi ada departemen buat mesin, buat ban, buat elektronik, buat mobil, aerodinamis dan lain sebagainya. Jadi saya harus bekerja sama dengan banyak orang, dan itu suatu challenge yang besar gitu. Tantangan yang besar. Kira-kira berapa poin Mas Rio untuk seri pertama ini? Ya, saya tidak bisa menjawab. Yang pasti saya akan berusaha keras, dan yang sudah kita ketahui bahwa di tim Formula One ada 12 tim, dan setiap tim itu memiliki package mobil yang berbeda. Jadi kalau ditanya berapa poin, saya tidak bisa janji, tapi yang bisa saya janjikan adalah saya akan berusaha keras untuk menuai prestasi. Dan yang harus diingat, didukung oleh 230 juta orang Indonesia. Tentunya, dan mungkin ratusan juta orang Asia lainnya, bahwa ada ekspektasi tinggi dari publik Indonesia, kemudian publik Asia, dan juga mungkin Anda akan dikenal oleh dunia. Bagaimana seorang Rio Haryanto ke depan, mulai saat ini sudah menjadi pahlawan olahraga nasional Indonesia. Apa yang akan Anda jawab dari ekspektasi masyarakat itu? Ya, saya sangat senang atas dukungan dari semua pihak, dan ya untuk kedepannya yang pasti saya akan terus berjuang untuk demi membawa nama Indonesia ke ajang Formula One, ajang yang paling bergengsi, dan ekspektasi saya adalah supaya mereka selalu memberikan dukungan dan doa restunya. Dan itu pasti, tetapi kemudian untuk membuat yakin saya dan juga mungkin diri Anda, keluarga Anda, dan juga pemirsa masyarakat Indonesia, seorang Rio Haryanto menghayati hidupnya bahwa dunia balap ini adalah dunia yang sangat berbahaya. Spiritual Anda, mental Anda untuk menghadapi profesi yang sudah berada di tingkat tertinggi ini seperti apa, Rio? Ya, yang pasti saya siap ya mengambil resiko, dan saya sebagai seorang pembalap, saya sudah mengetahui resiko itu sangat besar, dan hal ini juga yang pasti yang harus yang meyakinkan saya untuk bisa saya tidak memikirkan resiko ini adalah saya terus berdoa, dan juga di mobil yang sebelumnya juga sempat menambahkan ayat kursi di mobil untuk menenangkan diri saya, dan juga ya dengan adanya ayat kursi itu memberikan saya ketenangan dan keselamatan. Dan kita menjadi yakin bahwa seorang Rio Haryanto akan membawa prestasi yang baik untuk Indonesia. Terima kasih, Mas Rio.